Dan pemirsa, untuk membahasnya, kami sudah terhubung dengan Ketua Umum YLBHI sekaligus pengajar STHI Jentera, Muhammad Isnur. Halo Mas Isnur, apa kabar? Halo, apa ya? Kabar baik, alhamdulillah. Iya, dan kita juga sudah terhubung dengan Direktur Komunikasi dan Riset Deep Intelligence Research, Neni Nurhayati. Halo Mbak Neni, apa kabar? Kabar baik Mbak Rati. Iya, saya mau ke Mas Isnur terlebih dahulu. Mas Isnur, Anda sempat YLBHI tentunya sempat mengkritik keras ya penanganan perkara ini. Lantas benarkah, apakah ini menjadi sorotan bahwa hukum memang bisa dibeli begitu? Iya, eh, lagi-lagi rakyat ya dipertontonkan drama eh, penegakan hukum yang sangat timpang yang dilakukan oleh pejabat. Apalagi ini penegak hukum yang mereka punya kewenangan untuk menangkap, menggeledah, menyita, dan memproses hukum gitu. Jadi tentu ini memalukan sebagai sebuah bangsa ya. Awalnya kita punya harapan gitu ketika digeledah dan terungkap harta yang sedemikian fantastis. Tapi dalam 3 hari harapan itu langsung hilang ketika kemudian terjadi penyerahan ya. Ini kan penyidikan belum lengkap, Mbak. Belum ada pemeriksaan tersangkanya, bahkan belum ditangkap, belum ditahan, langsung diserahkan. Dan itu kemudian saya melihatnya terjadi semacam kompromi politik ya di atas ya. Dan saya curiga kuat ini adalah juga bagian dari intervensi oleh Prabowo gitu. Dan setelah itu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah misalnya ada berita penghentian penyidikan kepada MBG. Jadi kita melihat sebenarnya ini bagian dari skenario-skenario yang dikembangkan dan kita nggak tahu tangan-tangan gelap di belakangnya mempermainkan hukum gitu. Seolah-olah masyarakat nih bodoh, tidak tahu apa-apa. Kita nggak tahu bagaimana seharusnya, bagaimana yang seharusnya ya harusnya di KUHP diatur dong. Penyidikan seharusnya diselesaikan. Sampai selesai baru pelimpahan, baru P19, P21 gitu. Kalau mau diambil alih ya harusnya diambil alih oleh KPK gitu. Jadi kita melihat bagaimana dagelan dipertontonkan dan kita membuat marah ya. Kalau buat masyarakat hukum sangat tegas, ditangkap, diproses ya. Kalau buat dampak seperti istimewa. Dan sekarang lebih sakit lagi karena ketika polisi mentersangkakan, perkembangannya sekarang malah jadi saksi lagi di kejaksaan gitu. Sejak awal kami curiga bahwa penyerahan ini, pelimpahan ini itu bagian dari menyelesaikan tapi dengan kemudian cara yang tidak baik ya. Saya juga jadi makin pesimis. Ini akan berlanjut sampai ke pengadilan dan dibongkar seutuhnya. Kita akan melihat rangkaian-rangkaian berikutnya, rangkaian-rangkaian membangun tembok infrastruktur impunitas ya. Mencoba untuk memberikan perlindungan atau kekebalan buat pejabat. Kita dulu masih ingat bagaimana ini terjadi di zaman saat KPK mentersangkakan Budi Gunawan ya. Itu kan sama itu. Kemudian diperapidkan, perapidnya menerobos hukum acara, kemudian dihentikan kasusnya di SP3, hingga akhirnya kemudian kita tahu KY memeriksa hakimnya itu melanggar etik gitu. Tapi ya presiden atau jurisprudensi yang dibuat ya demi untuk melindungi pejabat. Demikian Mbak Rati. Iya, Mbak Neni, ini kita melihat ya sepanjang pekan ini drama yang cukup banyak plot Iya, twistnya tampaknya nih. Tapi bagaimana sih sentimen percakapan di publik? Apakah sama pesimisnya? iya, di ruang publik, terutama di media sosial dari seluruh platform sosial media, mulai dari X, Facebook, Instagram, Thread, YouTube, dan juga TikTok, ini mendapatkan sentimen negatif yang cukup tinggi, kemudian diikuti sentimen netral, dan sisanya adalah sentimen positif. Tapi sangat sedikit sekali sentimen positif itu, nyaris semuanya di bawah 10%. Nah, ini menandakan tadi dari Kang Isnur menyampaikan sebetulnya ada banyak catatan-catatan kritis yang disoroti oleh masyarakat, terutama bagaimana absurditas pada proses penegakan hukum. Karena kita tahu ex-Jampidsus Febri Adriansyah ini juga kemarin-kemarin memegang kasus-kasus besar seperti kasus Tom Lembong, Nadiem Makarim misalnya, Kerry Adrianto, Hari Karyulianto, Gading Dimas, dan lain sebagainya. Ini juga dipertanyakan oleh publik bagaimana kredibilitas
putusannya, dan ini kan dalam tanda kutip masyarakat memandang dalam percakapan di ruang publik ini menjadi satu hal yang sebenarnya menjadi kejahatan yang sangat luar biasa ya. Bagaimana bisa maling teriak maling gitu. Satu sisi dia memberantas korupsi yang besar, tapi sisi lain sebetulnya dia sendiri menjadi pelaku koruptor. Dan yang disayangkan lebih ironi lagi, netizen menyampaikan dan juga warganet kekecewaan terhadap proses penegakan hukum yang belum jelas, tidak ada transparansi dan akuntabilitas, bahkan sampai saat ini itu belum di apa ya, kita kan tahu ya kemarin ketika eh, Pak Dadan BGN itu langsung dipakai rompi kuning. Nah, ini di sini banyak sekali percakapan di ruang publik, bahkan ada yang kemudian mereka menyampaikan ini kok bisa umroh ke luar negeri gitu. Padahal satu sisi lain dia tidak boleh kemana-mana, apalagi bepergian ke luar negeri. Ini juga jadi percakapan yang sebenarnya menjadi atensi publik yang sangat tinggi karena menyentuh engagement 178 juta dan audiens 538 juta. Total percakapannya ada 240.587. Jadi ini atensinya sangat luar biasa dan publik sebetulnya sangat menyayangkan ketika banyak sekali dalam percakapan itu jeruk makan jeruk ya, karena kita tahu dalam proses penegakan hukum ini ternyata tidak dilimpahkan ke KPK, tetapi malah justru di Polri menyerahkan itu kepada Kejaksaan Agung. Dan ada juga sih percakapan Mbak Ratih yang katanya nih, gimana bisa ya PLT Kejagung itu juga adalah salah satu temannya istrinya Febri Adriansyah. Nah, bisa dilakukan investigasi lebih mendalam ya apakah benar seperti itu. Karena tentu saja ini menjadi presiden buruk ya untuk bukan hanya dalam hukum, politik demokrasi ke depan juga ini menghadapi tantangan nyata hari ini, sehingga warganet melihat bahwa sebetulnya ini adalah pertarungan dalam tanda kutip di ruang publik gitu. Kita dipertontonkan, satu sisi tentu kita apresiasi ya kepada siapapun pihak yang membongkar kasus korupsi. Tapi ini juga menjadi pertarungan hebat ya antara dua institusi yang kemudian di ruang publik ternyata memang tidak ada juga ya yang betul-betul berpihak kepada kepentingan rakyat. Karena sebetulnya mereka sendiri betul-betul mengedepankan kepada kepentingan individu dan kelompoknya, Mbak Ratih. Jadi narasi spekulasi konflik institusional juga sangat menyeruak dalam percakapan di ruang publik. Ya, Mas Isnur, tampaknya memang sentimen cukup negatif terkait kasus ini, di mana ini kan sebenarnya fenomena jeruk makan jeruk ini menjadi salah satu sorotan yang cukup tajam. Belum dilimpahkan secara lengkap, langsung dilimpahkan pada institusi yang justru institusi tersebut adalah tersangkanya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita melihat ini kan masing-masing institusi jadi seakan-akan super body begitu. Lantas sesungguhnya kalau misalnya ada institusi atau oknum dari institusi tersebut yang tersandung korupsi, siapa sesungguhnya yang mengawasi para pengawas sendiri? Ya, di dalam riset ya, di dalam banyak laporan internasional dan juga termasuk ke Indonesia, tantangan terbesar dalam pemberantasan korupsi adalah lembaga penegak hukum yang juga jadi sarang korupsi. Makanya di mana-mana, di Hong Kong, di negara-negara yang berhasil berantas korupsi, target pertama adalah membersihkan penegak hukum. Nah, ini di Indonesia yang gagal. Di Indonesia yang tidak kemudian dapat dukungan politik yang cukup kuat. Dulu KPK itu dibentuk untuk agenda pemberantasan korupsi khusus di lembaga penegak hukum. Tapi apa yang terjadi setelah KPK menangkap jenderal-jenderal, yang ada KPK dilemahkan gitu. Jadi sekarang yang posisi kita berbalik arah, lembaga yang diharapkan dulu bisa membersihkan lembaga penegak hukum ya, baik di MA, kejaksaan maupun kepolisian, sekarang malah kemudian tidak mampu melakukan banyak hal gitu. Nah, harusnya kalau Presiden Prabowo memang serius punya eh, keistiqomahan gitu, konsisten antara apa yang diomongkan dan apa yang dilakukan, harusnya dia tidak melakukan hal seperti ini. Harusnya dia mendorong penyidikan diselesaikan dulu oleh kepolisian.
gitu. Atau kemudian kalau mau diambil alih oleh KPK, karena memang ada problematika ketika kepolisian melakukan penyidikan, siapa yang menuntut? Karena perkara tidak bisa dibawa oleh polisi ke pengadilan gitu. Nah, ketika dia diserahkan kepada kejaksaan, bagaimana secara psikologi ya menghadapi problem yang sangat serius? Bagaimana dia akan menyidik, menuntut mantan komandannya sendiri gitu? Ini ada hambatan serius yang terjadi. Maka bagi saya publik wajar menyikapi dengan pesimisme yang kuat gitu. Ya, apalagi sekarang dari rangkaian peristiwanya nampak sangat banyak kejanggalan yang terjadi gitu. Jadi kalau tadi Kak Neni bilang bahwa jeruk makan jeruk itu adalah hal yang wajar. Dan ini bagi masyarakat adalah cerita sehari-hari, bukan cerita jauh dari mereka. Enggak, ini sehari-hari masyarakat mengalami ketidakadilan, mengalami arogansi dari aparat, dan aparat tersebut punya kuasa yang luar biasa dalam kesehariannya. Gitu. Kan banyak cerita masyarakat mengalami kekerasan, penodongan, pengancaman, tapi justru yang kemudian dipidana masyarakatnya. Jadi ini bagi saya alarm atau kemudian situasi yang sangat-sangat darurat dalam konteks negara hukum, karena demokrasi yang sehat itu membutuhkan hukum yang adil, hukum yang tegas, hukum yang lurus, hukum yang jujur gitu. Hukum yang bisa dengan tajam yang sama kepada orang-orang di atas gitu. Kalau orang tidak percaya hukum, yang terjadi adalah chaos. Makanya wajar masyarakat sekarang kalau ada maling ditangkap, dia main pukul sendiri, main habis sendiri, ya. Dan masyarakat sekarang semakin menyelesaikan masalah itu dengan cara-cara yang mengerikan gitu. Kekerasan menjadi jalan di lapangan. Kenapa? Karena dicontohkan oleh aparatnya. Gitu. Permainan, dagelan, drama-drama dicontohkan oleh pemimpin negaranya. Jadi bagi saya ini sangat mengancam buat kita semua. Kita sebagai masyarakat akan semakin jauh dari rasa keadilan, ya. Dan oleh karena itu kita nggak bisa tinggal diam. Kita harus eh, melawan ini gitu. Tidak bisa mendiamkan ini. Terima kasih. Ya, apakah Mas Isnur ini artinya seakan-akan justru membenarkan bahwa memang ada perlakuan khusus kalau misalnya melibatkan pejabat tinggi dari satu oknum institusi begitu. Dan apakah ini juga seakan-akan jadi membenarkan begitu, jangan-jangan memang di belakang ada ruang negosiasi, karena kan sebelumnya Kejaksaan Agung justru sempat membongkar salah satu kasus yang cukup besar juga yang melibatkan perwira tinggi aktif Polri saat ini. Bagaimana nih Mas Isnur? Iya, eh, gini nih, dalam hukum yang tegas itu hal yang wajar ya. Misalnya di Malaysia, Perdana Menteri ditangkap, gitu kan. Di negara-negara lain juga sama. Sekarang misalnya di berbagai negara, di Irak ya, itu Wakil Menteri, Kepala Kejaksaannya dan lain ditangkap-tangkapin gitu. Itu adalah hal yang wajar dalam negara hukum. Nah sekarang kenapa jadi aneh gitu ketika ada pejabat tinggi ditangkap, terus seolah-olah semua harus membuat skenario cipika-cipiki, kunjungan, menganggap kakanda, kakak asuh, dan lain-lain. Ini menjadi aneh gitu. Menjadi seolah-olah kalau Anda pejabat tinggi, Anda punya keistimewaan gitu. Jadi wajar masyarakat berkesimpulan seperti itu karena itulah faktanya. Dan Indonesia, Mbak Ratih, di mata dunia itu semakin terbelakang sebagai negara yang tidak beradab dalam hukum. Apa konteksnya? Saya ingin bicara dalam bisa beberapa riset, seperti misalnya data dari Transparansi Internasional. Indeks persepsi korupsi Indonesia itu kembali ke masa di mana 14 tahun yang lalu. Ya, indeksnya turun jeblok ya. Jadi upaya yang dibangun, dikembangkan oleh sebelum-sebelumnya itu makin turun ya. Yang kedua, data dari World Justice Project ya, terutama dalam hukum pidana. Itu dunia usaha, dunia pemerintah, masyarakat luas, akademisi itu nggak percaya dengan hukum pidana Indonesia. Ya, ada problem dalam independensi judisiarinya, dalam problem dalam korupsi para pejabatnya. Jadi ya ini adalah lurus ya, apa yang dikeluhkan masyarakat, yang dihadapi masyarakat dengan apa yang kita lihat sekarang itu lurus semua gitu. Jadi dan itu sayangnya dilindungi ya oleh presiden dan sekitarnya gitu. Terus menerus dibiarkan terjadi gitu, systemic corruption terjadi gitu. Ini yang kita sangat khawatir ya, karena apa? Karena mereka memimpin kekuasaan, mereka memimpin lembaga-lembaga negara dalam penegakan hukum ya. Kita khawatir tadi yang Neni bilang, kasus-kasus yang sederet yang kita anggap aneh ya, di kasus tadi, dan kemudian presiden menghentikan, memang itu bagian dari sandiwara hukum gitu.
kita jadi makin kesimpulan seperti itu gitu. Ya, bahwa pada akhirnya dalam perkara kalau bercandaannya anak hukum ini adalah UUD gitu ya, ujung-ujungnya duit ya. Demikian, Mbak. Ya Mbak Neni, ini tradisi sowanisme ini ya tampaknya lagi trending banget nih sekarang. Apa sih narasi yang mungkin paling banyak muncul dalam percakapan netizen begitu warganet saat ini terkait keresahan-keresahan dari kasus ini? Apakah memang sudah makin mengerucut pada krisis kepercayaan publik mungkin, Mbak Neni? Iya, sebetulnya kalau kita lihat secara keseluruhan ya, isu Febri Adriansyah ini berkembang dari yang tadinya kan ini sebenarnya permasalahan personal ya. Itu berkembang menjadi ujian kredibilitas bagi Kejaksaan Agung dan tingginya volume pemberitaan, tingginya percakapan di ruang publik itu memperlihatkan juga adanya kuatnya sentimen polarisasi. Jadi kalau kita lihat dalam platform media sosial di Instagram dan TikTok ini paling tinggi sekali percakapan di ruang publik. Mereka menyoroti terkait dengan transparansi dan akuntabilitas karena mereka menganggap ada permasalahan hukum yang cukup janggal di situ dan juga melihat bagaimana opini publik yang sangat terbentuk dengan cepat dengan potongan-potongan informasi, kemudian narasi visual dan spekulasi yang kemudian itu bergerak lebih cepat dari narasi yang sebetulnya sudah juga dipersiapkan ya oleh Kejagung itu sendiri. Dan ketika kita melihat sebetulnya ada kontradiksi yang disampaikan ketika pers conference Febri Adriansyah itu sangat menyorot perhatian publik yang cukup tinggi juga karena sebetulnya ini juga membuat reputasi tidak hanya melekat pada figur yang terlibat ya, tetapi bagaimana ini tuh menjadi meluas terhadap kredibilitas itu sendiri karena pada akhirnya masyarakat udah tidak percaya lagi gitu sekarang terhadap institusi penegakan hukum. Jadi ketika kemudian muncul ada problematika di lapangan, ini ada banyak kasus-kasus yang kemudian ditangkap. Kok bisa ya satu sisi misalnya dianggap sebagai menguntungkan negara, tapi sisi lain misalnya merugikan negara. Nah, kasus ini tuh jadi seolah-olah jangan-jangan kasus yang ada sekarang ini gitu ya, yang kemudian ditangani oleh para penegak hukum, itu juga adalah kasus-kasus by order, kasus-kasus titipan, kasus-kasus yang memang di situ memang sudah ada target gitu. Pada akhirnya kan hanya memperlihatkan em, ini menjadi benturan kepentingan aja gitu. Lagi-lagi yang kemudian dirugikan juga adalah rakyat ya. Karena satu sisi sebetulnya bagus ya ketika oligarki perang, kartel politik perang, kemudian juga yang punya keterlibatan kepentingan politik itu berperang. Sebetulnya satu sisi bagus ternyata kita memperlihatkan bagaimana bobroknya sistem politik dan demokrasi kita hari ini termasuk juga dalam proses penegakan hukum. Sehingga tantangannya ke depan ini akan menjadi tantangan serius menurut saya dan Pak Prabowo memang sebagai presiden, sebagai kepala negara memang diharapkan tidak pandang bulu ya melihat hal ini meskipun itu terjadi di orang terdekatnya. Nah, tapi sayangnya dalam percakapan di ruang publik banyak yang kemudian memberikan tanggapan kok bisa ya orang-orangnya Pak Prabowo sendiri yang justru dipercayai amanah, dipercayai satu jabatan untuk memegang dan juga dengan mengedepankan etika, moralitas, dan keadaban, tetapi pada faktanya justru itu malah kebalikannya gitu. Sehingga ini seharusnya menjadi early warning ya bagi Pak Prabowo, karena bisa jadi ini kan yang terungkap baru beberapa. Masih banyak lagi sepertinya yang itu kemudian menjadi hilir dari permasalahan. Sehingga tantangannya adalah bukan hanya pada sekedar meredam sentimen negatif nih hari ini, kemudian membuat polarisasi sentimen dari yang tadinya mungkin dari arah negatif yang sangat tinggi menuju netral dan mulai ada pemulihan misalnya ke arah sentimen yang positif. Bukan hanya sekedar itu, karena yang terpenting itu adalah bukan memenangkan narasi di ruang publik ya. Memenangkan narasi di ruang publik itu gampang, pakai buzzer aja. Sebanyak mungkin silahkan. Meskipun memang kita bisa melihat itu bisa kalah juga dengan narasi masyarakat sipil yang genuine. Yang itu memang berangkat dari keresahan. Karena kita pada akhirnya membentuk sebuah filter bubble Mbak Rati. Dalam ruang media sosial. Filter bubble itu yang kita bisa melihat apakah satu percakapan itu didrive oleh human
integrasi antara human robot atau robot itu bisa terlihat di situ. Kalau mau memenangkan narasi, ya silahkan pakai aja buzzer, tapi kan bukan itu. Tidak akan mengubah apapun ketika eh, Pak Presiden sendiri tidak menyelesaikan permasalahan itu dari akarnya. Sebenarnya kan yang menjadi problematika ini adalah akarnya itu. Proses hukum berjalan secara transparan, setara, dan bebas konflik kepentingan itu menjadi hal yang sebenarnya diinginkan oleh warganet. Tapi ketika melihat kenyataan hari ini gitu, bahkan tadi Kang Isnur juga sudah menyampaikan, ini gimana ya? Institusi-institusi terkait sudah berkumpul dengan Kandak lah dan lain sebagainya gitu ya. Kanda ASU. Ini kan menandakan bahwa sebetulnya dalam proses penegakan hukum ya diprediksi nggak akan ada yang serius. Dan jangan menganggap rakyat ini bodoh gitu Mbak Rati. Menganggap bahwa rakyat itu seolah nggak tahu apa-apa gitu. Kita harus sadar bahwa rakyat Indonesia itu banyak sekali yang seperti Kang Isnur yang kemudian menyuarakan di ruang publik dengan data-data yang sangat kuat gitu. Jadi jangan beranggapan bahwa ketika ada manipulasi narasi di ruang sosial media, itu menganggap bahwa udah rakyat kayaknya bakal percaya begitu saja, no gitu. Karena bagaimanapun sebenarnya tanpa adanya langkah kelembagaan yang tegas, komunikasi yang terukur, ini kan komunikasi aja menurut saya banyak sekali kegagalan ya dalam komunikasi di ruang publik. Yang pada akhirnya Mbak Rati itu kan jadi parodi-parodi ya, kita di sosial media ya akhirnya udahlah jadi lucu-lucuan aja gitu. Karena kalau kita lihat analisis sentimen terutama emosi ya di ruang publik itu cukup tinggi di Thread dan juga X karena mereka betul-betul membaca narasi bukan melihat clipper-clipper video gitu. Jadi itu kemarahannya sangat signifikan dan paling tinggi juga adalah anticipation. Masyarakat Indonesia menanti seperti apa sih instruksi Pak Prabowo terhadap kasus ini karena jangan sampai kasus ini itu ya kayak seperti kasus-kasus yang lainnya lah. Itu bisa selesai dalam waktu yang sangat singkat tanpa ada transparansi dan akuntabilitas dan itu tidak membuat efek jerak. Iya Kang Istus, kalau misalnya menyambung hal tersebut ya, akar masalahnya ini, tapi kan permasalahannya justru selama ini pemerintah terkesan anti kritik, khususnya nih pada program-program prioritas. Namun realitanya justru sekarang banyak kasus korupsi besar mulai terbongkar satu persatu. Salah satunya ini yang menjadi sorotan utama di tubuh BGN. Nah, kalau misalnya kita melihat ya banyaknya dugaan mega korupsi bahkan nilainya juga bombastis. Yang terbaru ini menyeret ex Jampitsus yang jelas-jelas seharusnya menjadi pemburu para koruptor sekarang justru diburu menjadi salah satu seorang tersangka koruptor begitu. Bagaimana YLBHI akhirnya menyoroti hal ini, Mas Isnur? Ya, halo Mas Isnur. Masih bisa mendengar suara saya? Kelempar apanya. Bagus nggak suara saya? Iya, sudah terdengar jelas. Halo. Ya Apakah tadi. perlu diulang, Mas Isnur, Ya, pertanyaannya? Tadi terlempar saya menduga-duga aja pertanyaannya. Ya, ini sebenarnya situasi yang sudah sangat YLBHI perhatikan sejak lama. Dari presiden ke presiden itu tidak ada yang memahami dan berkomitmen serius memperbaiki ya. Dulu Pak Mahfud zaman Menko Polhukam dia membuat kajian dengan mengundang banyak pihak dan membuat rekomendasi reformasi kebijakan. Tapi setelah Pak Mahfud selesai itu dibuang ke tong sampah gitu. Kemarin misalnya ada komite percepatan reformasi kepolisian. Tapi Pak Mahfud juga cerita hasil semua rekomendasi komite nggak dipakai. Jadi sebenarnya kita melihat kekuasaan itu memang tidak menyukai lembaga hukum yang baik. Mereka menjadikan lembaga hukum sebagai komoditas, sebagai tangan-tangan perpanjangan kekuatan politik untuk menekan lawan politik, menekan yang kritis ya, dan mendiamkan praktek berkorupsi sedemikian rupa berkembang liar ya. Dan ketika diungkap siapa yang korupsi, malah kemudian disabotase untuk dihentikan penyidikannya gitu. KPK yang awalnya kita harapkan, kita bayangkan dibuat untuk membersihkan lembaga penegak hukum, itu kemudian dilemahkan ya. Jadi ini realita faktual yang terjadi di Indonesia gitu.
maka bagi masyarakat tidak ada pilihan lain buat kita untuk selalu waspada, gitu, selalu curiga, selalu mengedepankan kritis kepada kekuasaan. Karena pada faktanya masyarakatlah yang diharapkan untuk bersuara terus. Ya, karena ini negara kita, kita mencintai negara yang ke depan adil, tapi pemerintah kekuasaan tidak mendorong itu. Maka kita yang harus bergerak sendiri menyuarakan ini semua gitu. Itu sih gambarannya, Mbak Ratih. Iya, Mas Isnur, sebelum kita tutup, apa reformasi hukum hari ini sudah cukup hanya dengan sekedar memperbaiki regulasi? Kalau misalnya akar masalah sampai saat ini belum juga ikut tercabut begitu ya, untuk bisa menyelesaikan solusinya. Nah, apa langkah yang lebih mendesak untuk segera dibenahi terkait integritas dan tentunya sistem pengawasan aparat penegak hukum ini? Iya, harus ada audit besar-besaran orang-orang yang menduduki menjabat penegak hukum. Kalau hukum yang baik tapi pejabat korup, pejabatnya kotor, itu nggak mungkin terjadi juga hukum yang baik ya. Jadi kalau presiden benar-benar serius, misalnya kan sekarang ada pengajuan Jampitsus yang baru, ya. Harusnya itu ditelusuri dengan baik, dengan kuat, apakah orang ini bersih. Ya, Jampitsus lama mengundurkan diri, terus diangkat Jampitsus yang baru, ternyata sama aja. Potensi kelemahannya banyak misalnya. Ya ini ujian buat presiden. Dan kalau presiden kembali memilih orang-orang yang eh, korup, berarti ya memang presidennya yang korup juga gitu. Demikian. Terima kasih. Baik, Mbak Neni, apa langkah darurat yang sangat mendesak saat ini yang harus segera dibenahi? Saya melihat Presiden tidak pernah belajar dari pengalaman Mbak Ratih. Dan saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Kang Isnur, perlu adanya reformasi besar-besaran. Kita saja mungkin tidak pernah tahu Mbak Ratih siapa lagi nih yang akan saling bongkar satu institusi dengan institusi yang lain. Jadi sebetulnya kalau kita lihat orang-orang di sekitarnya Pak Prabowo itu tidak kompeten, tidak punya kapasitas dan kapabilitas untuk memimpin sebuah institusi ya, termasuk juga ke bawah tuh. Jangankan kita kasus di Kejagung ini, baru saja kasus Kejagung muncul, selesai kemarin menjadi percakapan di ruang publik, sudah muncul lagi tuh di Kementerian PU yang jual beli jabatan juga, kemudian pindah-pindah rotasi dan lain sebagainya. Ini kan menandakan betapa buruk dan toksiknya ya Mbak Ratih, terkait dengan proses penegakan hukum kita, terkait dengan proses sistem ya, terutama sistem kita. Kalau misalnya memang akan seperti ini terus ya jangan harap sih akan ada perbaikan selanjutnya, tetapi saya di tengah pesimisme yang ada tetap kita juga mengedepankan optimisme seperti apa juga yang diharapkan ya oleh para warganet di ruang publik. Mereka berharap adanya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses apapun langkah yang dilakukan dalam penegakan hukum, karena itu semua akan membuka tabir ya bagaimana di balik semua permainan-permainan gelap yang kita masyarakat itu tidak bisa masuk ke sana. Dan lagi-lagi saya sepakat juga dengan Kang Isnur, kalau melihat Mbak Ratih di ruang publik, percakapan di media sosial mereka sangat solid ya, membentuk sebuah kelompok gitu ya. Kan dulu kalau dulu mungkin kita buat rame-rame memberikan sanksi sosial ya kepada masyarakat, dari masyarakat kepada pejabat publik itu secara langsung ya. Sekarang udah kita goreng aja semuanya di netizen, oleh warganet gitu Mbak Rati, karena hari ini kita memang no viral no justice ya. Itu yang harus kita ingat bersama-sama. Jadi tidak pernah lelah masyarakat mengawal semua kasus yang terjadi di Republik ini dan juga terus bersuara untuk menegakkan keadilan dan kebenaran Mbak Rati. Ya, tentunya kita sama-sama mengawal akhir bagaimana nantinya drama dan kasus ini akan berakhirnya seperti apa. Kita akan sama-sama kawal. Terima kasih Mas Isnur, terima kasih Mbak Neni untuk waktu dan diskusinya di Prime Report kali ini. Sukses dan sehat selalu. Terima kasih. Jumpa. Terima kasih. Yang didukung oleh